Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Puan-puan, tuan-tuan, rakan-rakanku semua yang saya hormati, yang saya kasihi, perjalanan hidup bersama Al-Quran membuat kita merasa bahwa diri kita adalah bukan hanya setakat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang siap menerima curahan-curahan petunjuk Al-Quran, tapi sekaligus sebagai pewaris Nabi dalam bab mendakwakan Al-Quran kepada mereka yang berstatus orang-orang yang lalai. Perjalanan hidup seseorang dengan Al-Quran membuatkan dirinya begitu semangat untuk berjuang dalam medan dakwah, sehingga segala apa yang terkait dengan Al-Quran inginnya segera dikongsikan, inginnya segera disampaikan, inginnya segera didakwahkan agar mereka yang mendapatkan dakwah Al-Quran itu dapat merasakan kemanisan yang telah dirasakan oleh para pendakwah tersebut. Dan kami berlindung kepada Allah daripada buruknya niat, berlindung kepada Allah daripada buruknya tujuan, berlindung kepada Allah dari hadirnya segala ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung kepada Allah dari ketidakkhusyuan qalbu dalam menyampaikan ilmu Allah, berlindung juga kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Perlu untuk difahami, puan-puan dan tuan-tuan, kita menyampaikan Al-Quran itu bukan nak katakan bahawa kita sudah berada pada kedudukan yang tinggi, kita sudah berada pada level atau makom yang susah untuk mendapatkan kritikan, tetapi tidak lain tak bukan adalah karena sentuhan kasih sayang. Betapa Al-Quran yang walaupun sedikit kita renungkan, ternyata dia memberikan bias yang cukup luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan bias kebaikan Al-Quran itu teringin untuk menyampaikan walaupun setakat 1-2 tafsir yang dirujuk, tetapi sungguh dapat mengubah persepsi tentang hakikat kebahagiaan dalam hidup ini. Kuliah kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan Ramzus Sa'adah, atau kita katakan sebagai rumus kebahagiaan, dengan mentadabbur Al-Quran surah Taha, ya, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Tapi mungkin Ustazah nanti akan skupkan pada ayat 2 dan 3 sebagai konsentrasi perbincangan. Puan-puan dan tuan-tuan, rekan-rekanku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya kasihi, ada saatnya kita boleh berwajah ceria ketika kita menyampaikan satu perbincangan. Ada kalanya kita boleh berwajah
sayu, sahdu, semua itu dipengaruhi oleh emosi kita tatkala kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Dan ketika kita berbincang tentang masalah kebahagiaan, kita kena meletakkan dahulu posisi diri kita di hadapan Al-Quran. Adakah kita termasuk orang yang tidak bahagia? Nak kata kita ini tak bahagia itu, apa makna kebahagiaan? Nak kata kita ini tidak bahagia itu, apa lawan kepada istilah kebahagiaan? Betulkah kita hidup ini tak bahagia? Betulkah kita hidup ini dalam kesengsaraan? Betulkah bahwa kita tidak bahagia itu karena segala tindak tanduk kita diatur dan dikawal oleh aturan-aturan Allah dalam Al-Quran? Betulkah Quran itu membuat kita rasa tak bahagia sehingga kita perlu berhijrah daripada Al-Quran menuju hawa kita? Coba kita buat satu pertanyaan. Kalau ada satu ungkapan kata-kata yang seolah-olah berbicara kepada kita seperti ungkapan rumus kebahagiaan. Rumus kebahagiaan. Aku ini tak bahagia ke? Bahagia itu apa? Aku ini sengsara ke? Sengsara ini apa pula? Perlu untuk kita perjelaskan. Dan Al-Quran lah yang akan menjelaskan semuanya itu, karena Al-Quran adalah skrip kehidupan kita, ya, puan dan tuan-tuan. Jadi ada semacam satu fakta bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sorotan dan pemerhatian para pembaca sirah, seolah-olah Nabi Muhammad ini adalah orang yang hidupnya tidak bahagia karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Coba tengok Nabi Muhammad tuh kan, sebelum lagi dia dinyatakan Allah sebagai Rasul utusannya dan diberikan Al-Quran kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya, tengok kehidupan Nabi Muhammad. Elok kan? Bahagia kan? Ada tak intimidasi, tekanan-tekanan daripada kaumnya? Bagaimana Nabi berhubungan dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, dengan Abu Sufyan? Okey je, tak ada masalah apa-apa. Itu sebelum Nabi diutus sebagai Rasul, dan itu sebelum Nabi juga diturunkan Al-Quran kepadanya untuk disampaikan kepada kaumnya. Jadi kehidupan Nabi itu macam okey, tidak penuh dengan tekanan. Kalau boleh dikatakan tidak ada tekanan langsung. Dan Nabi Muhammad dalam keadaan tidak berpenat-penat, berpayah-payah, berlelah. Berbeza kan dengan situasi Nabi kita ketika mana beliau telah dipilih sebagai seorang Rasul, lalu diturunkan kepadanya Al-Quran, lalu diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan Al-Quran, lalu Al-Quran itu bertembung dengan hawa dan nafsu kaumnya. Apa yang berlaku? Berlaku penghinaan kepada Nabi, berlaku pemboikotan kepada Nabi, berlaku rancangan pembunuhan pada Nabi, bahkan berlakulah pengusiran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul? Adakah ini dikatakan sebagai satu kesengsaraan dalam hidup? Dan adakah ini sebagai satu tanda bahwa Nabi kita tidak pernah bahagia ketika Al-Quran itu diturunkan kepadanya? Dan adakah kita yang mewarisi tugas kenabian saat ini,
yaitu menyampaikan kepada anak-anak kita Al-Quran, menyampaikan kepada mak ayah kita, kerabat kita tentang makna Al-Quran, lalu kita mendapatkan penentangan daripada mereka, adakah hal ini membuat kita tidak bahagia? Dengan kata lain, adakah ketika kita menjalankan visi dan misi kenabian, yaitu berdakwah kepada keluarga kita dengan Al-Quran, lalu mendapatkan tekanan daripada pihak keluarga kita, lalu kita mengatakan Quran ini kan hanya membuat hidup kita susah, hanya membuat hidup kita ini payah, hanya membuat hidup kita ini letih, belum lagi nak menegakkan hukum-hukum Al-Quran, lagilah payah, lagilah letih. Kalau boleh tak payah je lah ada Quran, kan? Karena itu, apabila kita mau merenung, membolak-balikkan ingatan kita tentang surah Taha, kita akan mendapatkan satu jawaban yang dapat memuaskan akal kita tentang rumus kebahagiaan. Maka saya bacakan dahulu ayatnya, dan pada kesempatan ini saya bacakan sampai ayat yang ke 6 sahaja, atau saya bacakan sampai ayat yang ke 3 ke 6 lah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu sengsara, agar kamu menderita, agar kamu kepayahan, agar kamu keletihan, agar kamu kepenatan. Illa tazkiratan liman yakhsha. Akan tetapi tidaklah aku menurunkan Al-Quran kepadamu, melainkan Al-Quran itu adalah sebagai kitab yang akan mengingatkan semula sesuatu yang telah dilupakan, yang sesuatu itu akan diambil ingatannya oleh orang-orang yang dalam dirinya ada perasaan khasyah kepada Allah, ada rasa kagum dan rasa takutkan Allah Ta'ala, berasaskan pada ilmu yang didapatkannya. Tanzilan mimman khalaqal arda
was-samawatil ula. Quran yang merupakan kitab peringatan itu adalah turun daripada zat yang telah menciptakan bumi dan langit yang begitu tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan itu adalah Ar-Rahman. Quran yang diturunkan itu bersumber daripada Ar-Rahman yang bersemayam di arsy sana. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara. Segala apa yang ada di bumi, segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di antara bumi dan langit dan yang ada di dasar bumi hanya menjadi miliknya, milik yang menurunkan Al-Quran itu. Wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau zahirkan ucapanmu, maka sesungguhnya Tuhan yang menurunkan Al-Quran itu, Ar-Rahman itu, pemilik langit bumi itu, dapat mengetahui segala yang rahasia ataupun yang sangat-sangat samar. Allah, itulah dia Allah. La ilaha illahu. Dialah yang disembah, yang tidak ada Tuhan kedua selain Dia. Lahul asma'ul husna. Dialah yang memiliki nama-nama indah yang akan menjelaskan setiap perbuatan-perbuatannya yang terbentang di jagat raya ini. Masya Allah, puan-puan dan tuan-tuan, mendengarkan surah Taha ini, dia dapat mengusik suasana jiwa lawama kita. Nafsu lawama kita terusik. Bahkan nafsu lawama kita seolah-olah dikilapkan, sehingga data-data tauhid, sehingga data-data ubudiyah dapat terbaca, dapat terlihat semula selepas manusia disibukkan dengan urusan duniawianya. Seolah-olah ada semacam satu tulisan tauhid yang tertimbun oleh debu-debu, oleh pasir-pasir, lalu kita usap tulisan itu, kita tiup-tiup tulisan itu, nampak tertulis kalam Allah di situ. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Nak baca, kita kena tepuk-tepuk debu itu. Nak baca tulisan itu, kita kena tiup-tiup debu itu, baru nampak tertulis kalimat tauhid dalam jiwa lawama kita yang sekian lama terpendam, terlupakan, sampailah datangnya Al-Quran dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan kepada manusia. Lalu bacaan-bacaan, tulisan-tulisan, pesan-pesan spiritual
dalam jiwa kita, dalam fitrah kita, dalam fuad kita mulai terbaca, lalu kita tersedar, lalu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran ini menghidupkan kita punya daya imajinasi, sehingga Al-Quran ini membuat akal kita sentiasa hidup, membuat akal kita sentiasa mendapatkan objek yang tepat, membuat jiwa kita terusik, membuat hati kita rasanya ingin semakin dekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sejauh mana daya intensitas kita kepada Al-Quran, itu yang akan mempengaruhi perasaan-perasaan kita terhadap Al-Quran. Baik, Ustazah sempat merujuk kepada karya tafsirnya Muhammad Ratib An-Nabulsi, tafsir At-Tadabbur, dan yang kedua Ustazah merujuk kepada tafsiran Al-Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Dan Ustazah mendapat banyak pencerahan dari kedua tokoh ini. Ustazah berusaha untuk mensintesiskan pandangan kedua tokoh ini, tatkala dalam pandangan kedua-duanya tidak berlaku clash ataupun percanggahan, dengan bahasa yang mungkin sederhana, tetapi kontennya mengarah kepada aras ketinggian. Puan-puan dan tuan-tuan, coba kita fokuskan hati kita, kita fokuskan telinga kita pada ayat Al-Quran surah Thaha ini. Thaha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ada tak di antara kita hari ini yang merasa tidak bahagia lantaran Al-Quran? Adakah di antara kita merasa gelisah, sedih, murung, terbebani lantaran berinteraksi dengan Al-Quran? Kalau iya, mari kita belajar memahami, mengikuti literasi yang sudah ada dalam khazanah keilmuan Islam, yaitu tafsir-tafsir yang telah diwariskan oleh para ahlinya dalam bidang tafsir. Thaha, satu bentuk panggilan. Ada yang mengatakan Thaha adalah sebutan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan sebagai permulaan untuk membuat hati manusia itu teringin tahu apa yang ada selepas huruf-huruf hijaiyah itu. Thaha, Thaha, iya, kenapa? Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kita ingin tahu selepas huruf hijaiyah itu ada apa sebetulnya, apa yang hendak disampaikan oleh Sang Pencipta langit, Sang Pencipta bumi, yang duduk bersemayam dekat arasy, yang mengetahui rahasia, yang mengetahui segala apa yang terpendam di dasar bumi, yang tidak ada ilah kecuali Dia. Apa yang akan disampaikan oleh Sang Pencipta ini? Ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Ashur, tidaklah aku mengutus engkau sebagai seorang rasul,
Lalu aku menurunkan Al-Quran kepada engkau untuk disampaikan agar engkau sengsara. Tidak. Kalau kan kita ikut kalam mantik, tidaklah aku menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau sengsara. Oh, maknanya aku hanya menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau bahagia. Lalu kenapa engkau menjadi sengsara ini? Ya Allah, aku jadi sengsara karena Al-Quran ini ketika aku dakwakan Quran ini kepada kaumku, lam yu'minu bihadal hadis. Mereka tak mau. Mereka menolak untuk beriman kepada petunjuk yang aku sampaikan dalam Al-Quran ini. Mereka tolak Al-Quran. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Adakah engkau nak membinasakan diri kamu sendiri, wahai Muhammad, larut dalam kesedihan? Kerana apa? Kaummu tidak mau menerima petunjuk Al-Quran yang kamu sampaikan. Adakah ini yang membuat kamu jadi sengsara? Adakah ini yang membuat kamu jadi tidak bahagia? Adakah ini, wahai parents, yang membuat kalian semua jadi sengsara, menderita, penuh kesedihan terhadap anak-anak engkau yang engkau ajarkan Quran tapi tak mau menerima? Adakah engkau, wahai parents, ingin melepasi keadaan seperti ini sehingga Quran tidak didakwa lagi sebagai kitab yang menyengsarakan, tetapi Al-Quran dianggap sebagai kitab yang membahagiakan? Tidakkah engkau ingin seperti itu, wahai parents? Tidakkah engkau ingin seperti itu, wahai Nabi? Allahu Akbar. Terus terang, puan-puan dan tuan-tuan, saya memiliki pengalaman yang cukup pahit dalam pendidikan anak, di mana karena semangat saya pada Al-Quran, tapi saya tidak mengkaji metode-metode Al-Quran dalam berdakwah kepada anak, saya tertekan stres, saya tertekan oleh Al-Quran. Walaupun saya membahasakan Quran itu kitab yang menyengsarakan hidup saya tak pernah mengatakan, tapi fakta membuktikan Quran itu membuat saya sengsara. Karena apa? Karena tidak ada kefahaman dalam diri saya tentang tugas parent dalam rumah tangganya ketika menyampaikan Al-Quran, dan tidak ada kefahaman tentang keadaan ataupun sifat Al-Quran itu sendiri, sehingga saya ketika mengajarkan anak saya tentang Al-Quran seperti Nabi mengajarkan Al-Quran kepada umatnya, Nabi stres, tertekan, penuh rasa kasihan. Saya pun demikian, saya tertekan, saya stres ketika itu. Di saat saya masih berumur, berumur, baru nak berkepala 3, baru saya sadar ketika saya terjun menyelami kedalaman makna-makna Al-Quran. Saya dibuat stres sehingga setiap pagi saya mesti tekan anak saya, sekian surah yang kamu hafal, sekian yang ini, yang ini, yang itu. Bila anak tak mampu membaca, menjadi luahan emosi saya. Kenapa kamu tak boleh? Karena itu ketika itu saya sangat dekat dengan target-target yang saya canangkan untuk anak saya. Kamu nanti umur 10 tahun, kamu sudah jadi hafizul Quran. Setiap hari, satu muka surah, setiap hari. Sampai saya tertekan, saya pun jatuh sakit. Tapi saya tak mengatakan Quran itu kitab kesengsaraan, tapi fakta membuktikan Quran itulah yang buat saya sengsara. Tapi rasa malu nak katakan Quran itu kitab kesengsaraan begitu. Walaupun saya sudah jatuh dalam kesakitan, dada bergemuruh marah. Kenapa orang lain boleh, awak tak boleh? Begitu. Dan itulah tekanan-tekanan dalam dunia anak-anak hari ini.
Mereka hidup dalam tekanan parents yang punya angan-angan begitu tinggi, tetapi tidak ada balutan kefahaman tentang Al-Quran. Oke. Lalu, bagaimana cara Allah untuk memindahkan situasi keadaan nabinya, ya, daripada rasa tertekan, rasa menderita, rasa sengsara, rasa terbebani dan rasa penat, menuju satu situasi yang menjadi lawannya, yaitu situasi yang tenang, yang rileks, yang lapang, yang aman, yang bahagia begitu. Saya itu kata litashqa atau lafaz tashqa yang merupakan asal daripada kata asyaqawah. Ya, kalau syaqa itu isim masdarnya, asalnya sumber rujukannya itu adalah as-saqawah. Asy-syaqawah itu adalah dalam tafsir Ibnu Ashur, yusibun nasab, yusibut ta'ab, mendapatkan keletihan, mendapatkan kesusahan, kepenatan begitu. Jadi suasana Nabi Muhammad itu seolah-olah diliputi oleh kepenatan, kepayahan, penderitaan lantaran Quran diturunkan untuk disampaikan, lalu kaumnya melakukan penentangan. Dan gambaran Nabi dalam bab berdakwah ini lebih kurang gambaran kita dalam berdakwah kepada rakan-rakan kita, kepada kerabat kita, kepada anak-anak yang kita kasihi, dan khususnya kepada pasangan abadi kita, yaitu suami kita, istri kita. Maka pada ayat yang ketiga, inilah yang saya katakan sebagai ramzus sa'adah, rumus kebahagiaan. Perhatikan baik-baik. Illa tazkiratan liman yakhsha. Allah mengingatkan tentang pertama tugas kenabian, dan yang kedua tentang sifat atau keadaan Al-Quran. Kan Nabi Muhammad kan diutus sebagai Rasul, iya kan? Kalau diutus sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad kena tahu tugas kenabiannya, tugas kerasulannya. Bukankah karena Nabi diangkat sebagai Rasul baru Quran diturunkan? Maka Nabi kena tahu yang namanya sifat Al-Quran, keadaan Al-Quran itu sendiri. Dan kita yang ingin mencontoh tindak tanduk Nabi dalam bab dakwah juga kena paham dua perkara itu. Apa sebenarnya tugas keibubapaan? Dan apakah sifat konten yang hendak kita sampaikan kepada anak-anak kita, yaitu Al-Quran itu. Dua itu yang menjadi rumus kebahagiaan kita ketika kita berdakwah kepada anak-anak kita. Bukankah yang membuat kita tak bahagia itu karena kita berdakwah pada anak-anak kita, lalu anak-anak kita menolak, menentang, dan kita tidak tahu cara menghadapinya sehingga kita stres. Betul ke tidak? Oh, jadi Al-Quran bincang tentang kesengsaraan itu terkait dengan dakwah. Dan saya, walaupun bukan seorang nabi, tapi ketika saya belajar Al-Quran, so saya pewaris Nabi. Innamal ulama warathatul anbiya. Bukankah para ahli ilmu itu merupakan pewaris para nabi? An-nabiyyu la yuwarrisu dirhaman wala dinaran. Nabi tidak pernah mewariskan pada umatnya dinar ataupun dirham, tetapi Nabi mewariskan Al-Quran, yaitu ilmu, dalam bingkai penjelasan sunnahnya.
Lalu kita ambil ilmu itu, lalu kita coba untuk sampaikan kepada orang-orang yang kita kasihi sebagai sasaran dakwah kita, pada anak kita, pasangan kita, mak ayah kita, kerabat kita, rakan-rakan, saudara kita semua. Betul kan? Jadi untuk keluar daripada zon kesengsaraan karena Al-Quran menuju bahagia karena Al-Quran, itu perlu adanya satu persepsi yang cerdas mengenai tugas penyampai, mengenai sifat konten yang akan disampaikan. Dua perkara itu mesti diilmui supaya tidak ada lagi selepas ini keluhan para pendidik dalam institusi, dalam akademi merasa tertekan dan stres. Karena apa? Murid-muridnya tidak menunjukkan adanya satu perubahan dalam hidup, tidak ada respon yang baik, tidak ada satu penerimaan yang welcome dengan hati yang lapang begitu. Tidak ada lagi yang namanya stres di kalangan pendidik non-formal, yaitu parents, ketika hendak menyampaikan silabus-silabus pendidikannya kepada anak-anak sebagai muridnya dalam rumah. Tidak ada lagi juga para adai, para pendakwah, para asatizah ketika berceramah, ketika berkhutbah, ketika berkuliah, tapi anak muridnya tak faham-faham juga, dan tak mudah untuk menerima juga, tak mudah untuk tanggalkan teori-teori yang telah silap-silap nyata di depan Al-Quran. Kenapa udah bagi Quran mereka masih tetap belum mau kembali pada teori Al-Quran? Tak ada lagi. Jadi Ustaz sebagai pendakwah, ya, sebagai pendidik, sebagai guru, Ustaz ingin melepaskan kesengsaraan hidup dalam pekerjaan ustazah ini. Caranya bagaimana? Apa rumusnya? Jika 1 campur 1 menjadi 2, 2 sama dengan 1 campur 1, Al-Quran juga demikian. Perhatikan baik-baik. Illa tazkiratan liman yakhsha. Ambil 2 kata di situ. At-tazkira dengan al-khasyah. Okey. At-tazkira, al-khasyah. Jika al-khasyah dicampur dengan at-tazkira jadinya as-sa'adah, maka as-sa'adah itu paduan, ya, percampuran antara al-khasyah dengan at-tazkira. 1 campur 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 1 campur 1. Al-khasyah dipadukan dengan at-tazkira jadilah as-sa'adah. As-sa'adah sama dengan at-tazkira dicampurkan dengan al-khasyah. Maka perempuan akan bertanya, Ustazah, khasyah itu apa? Tazkira itu apa? Seperti anak kita. Satu itu apa, Umi? Ya kan? Sebelum anak kita mengetahui angka 1, kita akan jelaskan angka 1 itu apa, supaya dia tidak blank. Begitu. Jadi perempuan kena ambil rumus kebahagiaan itu melalui kata-kata at-tazkirah, sifat kenabian, dan juga minta maaf ya, tugas kenabian dan sifat Al-Quran dengan al-khasyah, yaitu kesediaan audiens untuk mengambil, ya, peringatan-peringatan yang disampaikan oleh seseorang yang bergelar pendakwah itu. Jadi ada penyampai, dialah Nabi Muhammad SAW, ya kan? Ada silabus penyampaian, itulah Al-Quran, dan ada objek.
atau sasaran atau audience. Itulah manusia yang dalam dirinya ada rasa khasyah. Oke. Baik. Jadi kalau kita kembali pada ayat yang kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Innama anzalna 'alaikal qur'ana litadzkiratan liman yakhsha. Itu kata-kata Al-Imam Ibn Ashur. Jadi kalau kita tafsirkan begini, tidaklah aku turunkan kepadamu Al-Quran itu agar engkau sengsara, tetapi aku turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau mengingatkan, ya, mengingatkan orang-orang yang dalam dirinya itu sudah ada rasa takutkan Allah, rasa kagum akan kekuasaan Allah. Jadi apa yang perlu untuk kita fikirkan saat ini adalah sejauh mana kesediaan audiens dalam menyerap petunjuk Al-Quran. Sudahkah audiens kita adalah audiens yang dalam dirinya ada khasyah? Nah itu. Oke, baik. Apa makna tazkirah di sini? Ustazah, boleh tak bagi tazkirah kat rumah kita orang setiap sebulan sekali? Apa tazkirah itu? Apa tazkirah itu? Baik. Jika tazkirah itu kembali kepada tugas kenabian, tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya, wahai Muhammad, sungguh ketika aku mengutuskan dirimu sebagai Rasul dan aku menurunkan Al-Quran kepadamu, tidak lain tidak bukan adalah agar engkau mengingatkan dengan Al-Quran itu orang-orang yang dalam hatinya ada rasa kagum, ada rasa takut, ada rasa takjub dengan Tuhannya. Ya. Jadi tazkirah di sini adalah untuk menjelaskan bahwa tugas Nabi Muhammad adalah setakat untuk mengingatkan. Dan sudahkah kita tahu apa makna mengingatkan itu? Mengingatkan itu maknanya dalam diri audiens, dalam diri sasaran dakwah, dalam diri manusia itu, dia sebetulnya sudah ada maklumat, sudah ada data-data pengetahuan, sudah ada, tetapi dia lupa dengan ingatannya itu, dengan data-datanya itu, sehingga Quran datang untuk mengingatkan. Soalnya Quran itu macam hembusan angin yang meniup, ya, dataran padang pasir, yang di dalam padang pasir itu di bawahnya itu tersimpan satu besi yang terukir satu tulisan, sehingga ketika debu itu diterbangkan oleh angin, terbacalah tulisan dalam besi yang ada dalam pasir itu. Itu fungsinya Al-Quran, itu fungsi kenabian, tugas kenabian. Hanya mengembuskan, ya, Al-Quran ke dalam hati manusia, agar manusia itu boleh ingat semula akan maklumat yang sudah sekian lama terpendam dalam hatinya. Itu makna tazkirah. Paham di sini? Paham ya? Jadi kalau seorang nabi dah diingatkan oleh Tuhannya bahwa tugas kamu itu bukan tugas yang set manusia daripada ketiadaan data menuju data baru, bukan.
data dia itu sudah ada tentang tauhid. Cuma dia lupa data tauhidnya itu tertimbun oleh debu-debu syahwat, tertimbun oleh debu-debu syubhat. Sehingga datanglah engkau wahai Muhammad, tiup debu-debu itu melalui dakwah kamu, yaitu dengan Al-Quran. Begitu maksudnya. Cantik betul Al-Quran ini, puan-puan dan tuan-tuan, dengan menggunakan kata tazkirah. Karena itu Al-Imam Ibnu Ashur mengatakan makna tazkirah itu adalah khuturul mansiyi bidzihni. Apa khuturul mansiyi bidzihni itu? Mengingat semula. Khutur itu mengingat semula. Al-mansiyi, sesuatu yang telah dilupakan, bidzihni, yang sebelumnya itu sudah ada dalam akalnya, dalam jiwanya, dalam ingatannya. Sudah ada. Karena itu Al-Imam Ibnu Ashur mengatakan begini, jika engkau berdakwah kepada manusia, hendak mendakwakan Al-Quran, hendak mendakwakan Islam, hendak mendakwakan prinsip tauhid, hakikatnya kamu cuma mengingatkan apa yang sudah ada dalam diri mereka. Dan ingatan itu ada dalam satu chip memori yang disebut dengan fitrah. Dan fitrah itu diletakkan Allah dalam nafsu lawamah kita. Dan nafsu lawamah kita itu diletakkan Allah dalam akal fuad kita. Ya Allah, jika Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku akan tunjukkan ayat-ayat Qur'anku di segenap penjuru dan dalam anfus manusia, dalam diri manusia, sehingga manusia itu akan nampak betapa benarnya Al-Quran. Sungguh, puan-puan dan tuan-tuan, Dr. Ahmad Khan telah mendapatkan himpunan ayat-ayat Al-Quran itu ada dalam DNA manusia. Tetapi malam tadi saya menemukan bahwa himpunan makna-makna Al-Quran, himpunan petunjuk-petunjuk Al-Quran itu ada dalam anfus manusia, dalam jiwa manusia, dan jiwa manusia itu ada dalam nafsu lawamah, dan dalam nafsu lawamahnya itu ada fitrah. Apakah fitrah itu? Kecenderungan seorang hamba hanya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah semata. Itulah fitrah. Ada seorang pakar bertanyakan kepada saya, betulkah Ustazah bahwa dalam diri kita itu sudah ada memori, sudah ada pengetahuan, sudah ada ingatan? Maka saya katakan, kalau ikutkan diksi Al-Quran, pemilihan lafaz dalam Al-Quran, wadzakir, dalam pelbagai banyak ayat, contoh dalam surah Al-Ghasyiyah, dalam surah Qaf kan, wadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id, dan ingatkanlah dengan Al-Quran itu manusia yang dalam dirinya ada perasaan takut pada Tuhannya. Ingatkan dia. Fadzakir fa innama anta mudzakir. Ingatkanlah manusia dengan Al-Quran, itulah tugas kamu, hanya itu. Cuma mengingatkan apa yang sudah ada dalam diri manusia. Cuma ingatan itu dilupakan karena tertimbun oleh debu-debu syubhat, debu-debu syahwat. Yang debu-debu syahwat itu diletakkan oleh hawa kita, diletakkan oleh nafsu kita, diletakkan oleh syaitan kita.
saya perhatikan bahwa sifat Al-Quran, selepas kita tahu tugas kenabian, sifat Al-Quran itu adalah ianya hanyalah kumpulan petunjuk-petunjuk yang akan mengingatkan manusia akan sesuatu yang sudah ada dalam diri manusia itu sendiri. So, jika Al-Quran itu dikatakan sebagai tazkirah, sebagai satu kitab yang mengingatkan, bermakna Al-Quran itu kontennya sudah ada dalam diri kita. Jika Al-Quran itu menyeru kita, berimanlah kepada Allah, esakanlah Allah, dalam fitrah kita sudah ada itu. Sudah ada. Dalam jiwa kita ini sudah ada itu. Maka mengapa nafsu lawamah kita sentiasa merasa menyesal jika kita melanggar aturan Allah? Karena hakikatnya dalam diri nafsu lawamah itu sudah ada fitrah, yaitu sudah ada petunjuk-petunjuk Al-Quran, sehingga Quran itu matching begitu dengan jiwa kita. Sehingga Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingati Al-Quran jiwa kamu akan tenang, karena dalam jiwa kita itu sudah ada Al-Quran begitu. Maka ketika Quran disampaikan oleh para nabi, dan Nabi kena tahu, minta maaf oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad kena tahu bahwa Quran yang disampaikan itu datangnya sudah ada dalam diri manusia, dan tugas kenabian itu cuma mengingatkan semula. Jadi saya dengan anak saya dengan suami saya pandang bahwa dalam diri anak saya, dalam diri suami saya itu sudah ada data Al-Quran berupa petunjuk-petunjuk yang utama seperti tauhid. Iya, sudah ada dalam diri anak-anak saya. Saya kena sadar bahwa saya hanya cuma mengingatkan sesuatu yang sudah dilupakan oleh anak saya dengan Al-Quran. Bermakna Al-Quran itu kontennya itu adalah sesuatu yang sudah ada dalam fitrah manusia. Allahu Akbar. Jadi betul firman Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku akan perlihatkan bahwa ayat-ayatku, yaitu Al-Quran itu sudah ada dalam diri Al-Quran. Bermakna apa? Sudah ada semacam chip memori. Satu chip yang di dalamnya itu berisi tentang memori. Dalam diri kita. Dalam diri yang mana ini? Dalam jiwa kita. Jiwa yang mana ini? Jiwa lawamah. Mengapa jiwa lawamah yang ada? Karena di dalamnya Allah letakkan fitrah. Karena itu Al-Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi ketika menafsirkan surah Asy-Syams, beliau mengatakan bahwa wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. An-nafs di sini adalah fitrah. Fitrah itulah nafsu lawamah, yang dengan fitrah itu orang boleh detect apa? Mana benar, mana salah. Sehingga ketika orang melanggar aturan, dia akan merasa menyesal. Itulah fitrah yang menimpakan kegelisahan. Dan itu saya dapatkan dalam kitabnya yang bertajuk Muqawwimatut Taklif, yaitu 7 tiang kehidupan. Allahu Akbar. Jadi Al-Imam Ibn Ashur mengatakan, ad-da'watu ilal Islam innama tazkiran lima fil fitrah. Bahwa dakwah kita kepada Islam, mengajak anak-anak melalui Al-Quran ini, tak lain tak bukan hanya setakat mengingatkan sesuatu yang ada dalam fitrah anak. Kita on-kan benda yang sudah ada. Itu saja. Itu tugas kenabian, itu tugas parent. Lalu kenapa kita sampai stres begitu? Lalu mengapa kita macam tak bahagia dalam hidup kita bersama anak-anak kita, suami kita, ketika suami munculkan perangai yang buruk, kita nak bagi dakwah, dia tak nak dengar. Ini yang kita tidak ambil kira, bahwa ketika Al-Quran itu sifatnya hanya mengingatkan semula sesuatu yang sudah ada dalam diri manusia, ketahuilah bahwa untuk menjadikan sasaran dakwah ini mampu menerima teguran kita, mampu menerima petunjuk Al-Quran yang kita sampaikan, kita kena cek
Sudah ada tak khasyah dalam diri audiens itu? Maka di sini puan-puan dan tuan-tuan, saya katakan pagi tadi pada anak-anak saya, tazkirah saya mengenai surah Taha. Apa yang Umi lakukan sekarang pada kalian adalah sebagai sasaran dakwah. Selepas Umi faham tugas parent, selepas Umi mengetahui tentang sifat konten yang akan Umi sampaikan, yaitu Al-Quran hanya setakat mengingatkan semula apa yang ada dalam fitrah kamu. Maka tugas Umi sekarang adalah menyiapkan dulu diri kamu nih agar mampu menerima Al-Quran, supaya Umi tidak dibuai dalam kesengsaraan. Apa yang perlu Umi lakukan pada engkau, wahai anakku? Menjadikan engkau sebagai ahlul khasyah. Ahlul khasyah. Ahlul khasyah. Ahlul khasyah itu apa? Al-khasyah itu menurut pandangan Al-Asfahani dalam Qamus Al-Quran, Mufradat fi Gharibil Quran, Al-khasyah itu adalah pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya tatkala Tuhannya itu dikenali. Nah, kalau itu bahasa sederhana saya, tapi kalau Al-Asfahani mengatakan bahwa al-khasyah itu adalah ketakutan terhadap sesuatu ketika sesuatu itu diilmui dengan adanya unsur pengagungan pada sesuatu itu. Ya, itu al-khasyah. Jika kita katakan khasyatullah, maknanya adalah pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya lantaran dia mengilmui tentang siapa Tuhannya, lalu timbullah perasaan takut pada dirinya untuk melakukan kemaksiatan di hadapan Tuhannya. Itu namanya khasyatullah. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk memunculkan khasyatullah dalam diri audiens, dalam diri anak-anak kita? Hadis Nabi menjelaskan, ya, bukan cuma hadis Nabi, bahkan Al-Quran juga menjelaskan cara membuat audiens, anak-anak kita, suami kita boleh memiliki rasa khasyah, atau cara menjadikan kita sebagai sasaran dakwah para pendakwah agar kita boleh menerima dakwah mereka adalah, pertama, dengan merujuk apa yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Fatir. Surah Fatir, yaitu surah yang ke-35 ayat 28. Apa kata Allah di situ? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahwa yang boleh merasakan kekaguman, yang boleh merasakan ketakutan pada kekuasaan Allah selepas dirinya diliputi oleh perasaan kagum, itu cuma ulama, yaitu orang-orang yang mau mengkaji kekuasaan Allah yang terbentang di alam semesta ini. Siapakah ulama itu kan? Ulama itu adalah mereka yang mau meneliti, wa minan nasi wad dawabi wal an'am, yang mengkaji tentang siapa manusia, siapa, apakah hewan, ya, yang hidup di atas permukaan bumi, apakah ternak, dikaji. Kenapa colornya berbeza-beza? Mengapa mereka hidup pada iklim yang berbeza-beza? Kenapa hewan dekat iklim tropis sekian, dekat hutan Amazon sekian? Kenapa dekat Malaysia sekian? Kenapa orangnya juga berkulit sekian? Mengapa sekian-sekian? Itu dikaji. Kajian yang membabitkan fenomena alam semesta itu yang akan menghasilkan ilmu. Makanya Adam alaihissalam ketika di surga, apakah hal pertama yang diajarkan oleh Allah? Ilmu. Tauhid tidak diajarkan Allah, karena tauhid sudah diletakkan dalam fitrahnya. Tapi bagaimana agar nanti ketika Adam diturunkan Allah
ke bumi karena dia menderita akibat melanggar aturan Allah, ya. Lalu ketika di bumi dia sengsara, tapi karena dia sudah ada ilmu yang diajarkan Allah, maka ilmunya ini membuat dia kagum kepada Allah. Akhirnya ketika turun petunjuk Allah ke bumi, Adamlah yang mengikutinya, tapi ilmu tidak diajarkan Allah kepada iblis. Tengok, perhatikan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum. Maka ilmu itu dalam pandangannya Al-Asfahani, ma huwal ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang dideria oleh manusia lalu menghasilkan sebuah maklumat. Baru maklumat nanti itu akan direspon, ya, akan difahami, ya, dengan petunjuk yang sudah ada dalam fitrahnya tadi. Jadi saya nak katakan puan-puan dan tuan-tuan bahwa audiens kita semuanya itu sudah ada yang namanya maklumat spiritual, bukan maklumat konkret, maklumat spiritual. Maklumat spiritual dalam fitrahnya itu adalah maklumat-maklumat tentang keesaan Allah, ya, maklumat-maklumat tentang kebangkitan di hari akhirat sudah ada di sini. Maklumat tentang rububiyah Allah, bahwa Allah sebagai Rabb, itu sudah ada dalam fitrah. Tetapi ketika Al-Quran menyampaikan perkara itu, dia tak boleh respon seandainya dia tidak ada ilmu dahulu. So ilmu itu subhanallah luar biasa kesannya. Kajian Anda kepada alam semesta itu luar biasa, boleh membuat Anda mudah untuk menyerap petunjuk Al-Quran. Karena itu Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, bahwa yang takutkan Allah itu adalah mereka yang berilmu, ya. Lalu yang akan menerima Al-Quran itu yang takutkan Allah. Berarti syarat audiens boleh menerima petunjuk Al-Quran itu adalah hendaklah dia memiliki pengetahuan tentang siapakah Tuhannya. Dan Tuhan kita itu gaib, tapi Tuhan kita meletakkan kesan-kesan, jejak-jejak akan dirinya melalui alam semesta, sehingga alam semesta itu perlu kita terukai, perlu kita kaji. Betapa ramai para saintis masuk Islam itu lantaran kajian mereka terhadap fenomena alam. Yang fenomena alam itu ternyata direkod Allah dalam firman-Nya Al-Quran. Jadi nampak tak di sini? Nampak tak kunci kebahagiaan itu di mana? Terus terang puan-puan, saya itu menderita itu kalau penyampan saya ditolak oleh pasangan saya, penyampan saya ditolak oleh anak-anak saya. Dulunya saya menderita, tapi saya berpikir, kenapa mereka menolak? Oh, mereka belum bersedia. Mengapa mereka belum bersedia? Itu tadi itu, khasyah belum ada. Maka kalau sebagaimana Allah wa'allama Adam al-asma, Allah mengajarkan Adam itu nama-nama tentang alam semesta. Mari kita ajarkan anak-anak kita tentang alam tuh. Mari kita hidupkan deria anak-anak kita itu. Mari kita hidupkan deria diri kita sendiri, suami kita, pasangan kita, semuanya tuh. Supaya nampak keselarian antara ilmu tentang Allah yang terbentang di alam semesta dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang sudah disimpan dalam chip memori kita, yaitu fitrah kita, sehingga connect. Bila connect, kita akan bahagia. Ya Allah, ya Tuhanku, jadi puan-puan dan tuan-tuan, adakah Anda ingin hidup bahagia bersama pasangan Anda? Oh, ini sudah copywriting nih. Adakah Anda ingin bahagia bersama pasangan Anda? Adakah Anda ingin bahagia bersama dengan zuriat Anda? Adakah Anda ingin bahagia bersama keluarga Anda? Ya Ustazah, kita orang nak bahagia Ustazah. Apa yang buat Anda selama ini tak bahagia sehingga Anda ingin bahagia? Bukankah ketika Anda ingin bahagia itu tandanya Anda belum bahagia? Lalu apa yang buat Anda tak bahagia? Ya Ustazah, sakit hati ini.
Bila bagi petunjuk, bila bagi arahan, bagi bimbingan kat suami tak nak dengar. Nak bagi bimbingan kepada anak-anak, anak-anak tak mau dengar. Okey, lalu anda ingin bahagia? Iyalah Ustazah, perhatikan dua lafaz dalam Al-Quran di sini, yaitu lafaz al-khasyah dan lafaz at-tazkirah. Mulai hari ini, puan-puan dan tuan-tuan, ingat, tugas anda hanyalah mengingatkan kepada anak-anak anda, kepada pasangan anda, kepada ahli keluarga anda. Mengingatkan apakah itu? Mengingatkan dengan Al-Quran. Akan petunjuk-petunjuk yang dikandungi oleh Al-Quran berupa tauhidullah, mengesahkan Allah. Karena kalau kerabat kita, keluarga kita tidak ada yang mau mengesahkan Allah, Allah mengancam keluarga ini akan hidup dalam kesengsaraan. Demi Allah, fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Jangan kamu sekutukan Allah dalam hidup kamu, karena kalau kamu sekutukan Allah, aku akan azab engkau. Itulah yang perlu adanya dakwah konsisten dalam rumah tangga kita. Dengan Al-Quran lah kita berdakwah kepada mereka. Dan ingat, ketika anda berdakwah, anda cuma melakukan tazkirah, mengingatkan sesuatu yang telah dilupakan. Dan sesuatu yang telah dilupakan itu adalah tauhid. Dan tauhid itu sudah ada dalam fitrah manusia. Hakikatnya anda mengingatkan kerabat anda, keluarga anda, anak cucu anda hanyalah mengingatkan sesuatu yang sudah ada dalam fitrah, maka hal ini tidaklah susah sangat sehingga kita sengsara, karena cuma mengingatkan data yang sudah ada. Nanti merujuk dalam kitab Miftah dari Sa'adah tentang makna at-tazakkur, tentang tazkirah. Maka ada muzakarah, lepas balik sekolah ada muzakarah, ingat semula pengetahuan yang telah dia dapat itu di sekolah, diingat semula. Kalau orang tidak ada data, dia tak perlu mengingat sesuatu. Maknanya kita sudah disediakan data oleh Allah dalam fitrah kita. Data berupa data spiritual, data keimanan, data keislaman, data keihsanan. Itu tiga-tiganya sudah ada dalam fitrah kita sebetulnya. Bila Quran disampaikan, match, senang nak terima. Dan yang kedua, perhatikan audiens dakwah itu kalau anda ingin bahagia. Seperti anda kalau ingin tanaman itu keluar daripada tanah, pastikan bahwa tanah itu siap untuk diletakkan benih, sehingga benih itu memecah tanah. Dan kalau anda ingin meletakkan petunjuk Al-Quran dalam hati anak anda, hati pasangan anda, hati mak ayah anda, bimbinglah mereka. Dalam hal apa? Dalam hal meraih khasyatullah, dalam hal mendapatkan khasyat. Caranya apa? Caranya bagaimana? Ajak mereka bertafakur. Ajak mereka tafakur. Panduan Nabi telah menggariskan dalam kitab Sahih Asbab An-Nuzul yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Al-Masri. Ya, beliau menyusun satu buku. Bukunya itu Sahih Asbab An-Nuzul. Rami ada di situ ya. Di situ hanya dikumpulkan hadis-hadis sahih yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Yang sahih saja, yang tak sahih dikeluarkan. Yang sahih, jadi kita aman dah baca buku itu. Dan itu saya galakkan dari dulu, dari tahun berapa itu ya, untuk dimiliki oleh para pengkaji Al-Quran, supaya tidak salah dalam mengambil dalil ya. Takutnya memberikan latar belakang penurunan surah atau ayat, tapi LBT-nya salah, latar belakang turunnya itu silap, hadisnya dhaif. Oke.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengatakan kepada Bilal, celakalah orang yang tidak mau berfikir ketika diturunkan ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Rasulullah mengatakan celaka, mananya sengsara hidupnya itu. Yaitu orang-orang yang ketika turun Al-Quran, yaitu turun ayat-ayat kauniyah itu, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki data-data Al-Quran. Data-data Al-Quran secara petunjuk spiritualnya itu sebetulnya sudah diletakkan Allah dalam diri manusia. Ya, seperti mana Al-Quran sendiri itu sudah diletakkan Allah dalam darah kita. Al-Quran itu sudah ada dalam diri manusia, sudah ada dalam diri kita. Soalnya kenapa lagi kita tak mau Al-Quran itu? Sudah ada. Maka Nabi mengatakan celaka bagi orang yang tidak mau berpikir tentang ayat ini. Maka ada beberapa salafus soleh yang meninggal lantaran dia menyaksikan fenomena alam, dia rasa kagum dengan Tuhannya, dia menangis penuh ketakutan karena kekagumannya, lalu dia pingsan dan pingsannya membawa pada kematian. Coba baca kisah-kisah para salafus soleh, kita akan tahu posisi kita ke mana. Begitu kerdilnya kita di hadapan para salafus soleh ketika turun Al-Quran, difikirkan ayat-ayat kauniyahnya sehingga menciptakan satu perasaan kagum. So kenapa ada Ibnu Al-Haytham? Kenapa ada Ibnu Farnas? Kenapa ada para pakar-pakar Al-Khawarizm dan sebagainya, pakar-pakar sains? Karena mereka ingin kagum dengan Tuhannya ketika Quran itu sampai pada mereka terus match. Kita tak bahagia itu karena anak kita tak pernah kita, ya Allah, saya dapat satu pengakuan seorang ibu, anak saya ini ustazah panas baran, pemarah, dan dia menjadi korban bagi saya untuk mencanangkan target-target saya. Anak saya hanya membawa karakter saya karena saya ingin anak saya sekian, sehingga dia panas baran, dia pemarah. Tapi ketika saya mendekat pada Al-Quran, saya bawa anak saya pada suasana alam. Dia menjadi orang yang tenang. Dia suka berpikir, ya Allah, ya Rabb, andai kata anak-anak kita semua seperti itu, maka itulah sekarang ini pada fase PDPR ini, saya lebih banyak ya memilih untuk mengisi data absor anak, yaitu akal fuadnya anak ini, yang fuadnya ini sudah ada fitrah, sudah ada mana-mana Quran di situ, sudah ada secara hadiah dari Allah ya, dari bagi dalam fitrah itu petunjuk tentang kekuasaan Allah. Cuma petunjuk ini sudah tertutup oleh debu begitu. Jadi kalau diasal semula dengan alam semesta, dia akan terbuka lagi petunjuk itu sehingga Quran itu match begitu. Harapnya perempuan faham apa yang saya sampaikan. Jadi saya bawa anak saya coba. Jadi saya minta maaf puan-puan ya, tuan-tuan ya. Sebetulnya apa yang saya sampaikan pada puan-puan dan tuan-tuan, sama ada yang wa'mur ahlaka bis salati ataupun yang sekarang ini Toha ma anzalna 'alal Qur'an tashqa, ini cuma biasan dari pelajaran saya untuk anak saya saja. Jadi saya kongsi pada puan-puan dan tuan-tuan. Jadi alhamdulillah ada objek di rumah saya yang buat saya tidak boleh bertahan untuk diam. Saya ajar mereka, hasil pengajaran mereka saya sampaikan pada puan-puan dan tuan-tuan dalam kelas kuliah seperti ini. Oke, jadi satu contoh ya, saya bagi pada anak saya tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluknya. Data yang simpel-simpel dulu, saya tak nak data besar-besar dulu, tak mau. Yang penting anak itu mau menderia, onkan anak itu penderiaan, ya. Jadi perempuan akan nampak saya di sini, walaupun saya mengajar Quran, tapi saya lebih membawa perempuan sebagai seorang parents begitu. Jadi banyak ya pendidik-pendidik yang
dengar ustazah itu karena sudah tahu halat tuju ustazah itu tak lain tak bukan adalah kepada keluarga, yaitu kepada anak-anak sebagai objek saya punya pendidikan. Selepas saya berusaha ya meminta kepada Allah agar Allah mendidik saya ambil masa 5 menit ya. Saya bawa anak saya. Saya minta anak saya pandang ayam. Ada 4 ekor ayam yang saya bela itu ya. Mungkin perempuan sering dengarkan kokokan ayam kan ketika saya bawa kuliah. Ya, saya merawat itu ada tujuan agar telinga anak-anak itu biasa mendengarkan benda yang hidup. Yang hidup yang ada makna bahwa ayam itu melihat malaikat. Sehingga saya katakan kalau awak tak boleh bangun ya sebelum subuh dan tak tahu jam itu jam berapa, dengarkan kokokan ayam, dia berkokok itu sebelum subuh, maka bangunlah. Lepas itu saya bawa anak itu ke mana? Saya bawa anak saya itu ke reban ayam yang ada 4 ekor. Saya suruh dia menderi ayam itu, dan saya suruh dia menafsirkan fenomena itu, apa yang dia saksikan. Dia kata, Umi, tak tahu nak cakap apa Umi. Saya tak pandai lah Umi. Tak apa, engkau tengok. Okey, Umi bagi clue. Dah berapa lama ayam kat sini ni? Dah cukup lama. Sejak PKP tahun lepas. Beberapa bulan sebelum tahun lepas PKP tu kita dah bela ayam kan? Okey. Lepas tu apa yang berlaku sekarang? Sekarang ayam kita sudah kita keluarkan dari reban. Lalu apa yang berlaku? Ayam kita setiap petang masuk sendiri ke rebannya, ke kandangnya. Lepas tu ayam yang dihalau oleh adik untuk ditangkap, lalu dia lari ke jiran, lalu adik gelisah, dia nak call jiran agar dibalikkan ayamnya. Tak tahunya pagi-pagi subuh ayam sudah balik ke tempatnya. Lepas itu sudah tak tahu. Okey, coba kita tengok kekuasaan Allah terkait ayam ini ya. Ayam ketika berada dalam kurungan kita lebih kurang hampir setahun ya. Setahun ke Umi? Iya. Awak tak perasan kan? Tengok, ketika dia dikurung dalam kurungan kita, dia dipaksa dalam kurungan itu, dia menerima kurungan itu, dalam reban itu. Ketika dia keluar, dia tak pergi kemana pun, dia balik lagi ke reban itu. Dia balik lagi ke reban itu. Dia sudah selesai dengan kehidupannya di situ. Yang awalnya dipaksakan. Tapi tengok ayam kamu yang pertama itu, belum beberapa hari dikeluarkan oleh abi kamu. Katanya abi kamu cakap apa? Tak apa, dia jinak, dia balik lagi. Tak taunya dia pergi keluar dan hilang. Karena belum disuasanakan, belum dibiasakan dalam reban itu dalam beberapa tempo lamanya. Sehingga dia ketika belum dibiasakan itu dia keluar dan hilang. Tapi yang 4 ini alhamdulillah tak hilang, dikeluarkan balik-balik lagi. Maksudnya ini apa Umi? Maksudnya Allah punya kuasa dalam menjadikan ayam ini boleh mengerti status dia ketika sudah dikurung itu, dibiasakan itu, dia tak lari kemana pun. Lalu pernahkah kamu perasan kenapa Umi kurung kamu dalam aturan-aturan yang bila kamu melanggar Umi akan jatuhkan hukuman dan kamu kena tunduk dalam aturan-aturan itu? Jadi Umi nak jadikan saya seperti ayam begitu? Iya, lebih kurang macam itu. Maksudnya agar kamu terbiasa. Oh, itu ke Umi hadis yang katanya barang siapa yang biasa untuk berjamaah dalam 40 hari maka dia akan terhindar daripada kemaksiatan. Iya, itu dalilnya Nabi. Maka hiduplah kamu dalam kurungan Umi selama 40 hari. Kalau ternyata kamu tak lebih baik daripada ayam, kamu masih melanggar juga reban kamu itu, aturan-aturan Allah itu, bermakna ayam lebih bagus daripada kamu. Ulaika kal an'ami balahum adal, bahkan kamu lebih teruk daripada hewan ayam itu. So anak tuh berpikir hebatnya Allah ya, menciptakan ayam bukan tanpa makna ya, ada untuk kita. Tapi letak kekuasaannya Allah itu, ayam diberi sekian. Coba sekarang kaji, ayam itu kenapa dia berkokok ketika dia seorang jantan, kenapa dia berkotek ketika dia seorang betina,
Di Indonesia itu kan ayam jantan berkokok, ayam betina berkotek. Mana ada yang betina bunyi kok? Tidak ada. Yang ada kalau perasan itu perempuan, itu betina itu. Ayam betina itu cuma bunyi tek aja. Tapi kalau lelaki tunjukkan kejantanannya. Kok. Masya Allah. Kita kaji kenapa ayam itu seperti itu. Nanti kamu akan temukan kekuasaan Allah di situ. Walaupun setakat ayam, maka saya tak pernah melecehkan siapa yang mengkaji tentang seekor ulat yang akan berganjak menuju kepompong, yang akan bergajak menuju kupu-kupu. Keindahan kupu-kupu sampai dilakukan menjadi rama-rama, itu tak lain tak bukan daripada proses. Dan proses untuk menjadi kupu-kupu itu, dalam pemerhatian rakan kita, dia mesti mengeluarkan segala bentuk kotoran yang ada dalam badannya. Sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia buang dulu semua. Dia melakukan tazkiyah, pembuangan kotoran, sehingga organ yang begitu transparansi itu dapat disaksikan itu, dia boleh keluarkan kotorannya, baru dia menjadi kupu-kupu yang indah. Demikianlah Anda akan menjadi sesuatu yang indah. Hidup Anda akan indah, akan bahagia apabila melakukan tazkiyatun nufus. Caranya pertama, tazkiyah tak lain tak bukan hanya melalui Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Sekali lagi, tazkiyah hanya melalui Al-Quran Al-Karim. Rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-129, insyaallah. Baik, jadi kesimpulannya, rumus kebahagiaan adalah al-khasyah dicampur dengan at-tazkirah menghasilkan sa'adah. Siapkan diri Anda sebagai penyampai yang faham bahwa tugas penyampai hanya mengingatkan data-data yang sudah terakam dengan cantiknya dalam chip memori fitrah. Dan yang kedua, ketahuilah bahwa sifat Al-Quran yang menjadi konten dakwah kita itu sudah matching dengan fitrah anak-anak kita, fitrah pasangan kita, fitrah manusia secara amnya. Dia tidak bertentangan, sehingga dia mudah untuk diambil ingatannya. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, mudah untuk diingati karena dia sudah ada datanya dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, agar data Quran itu, petunjuk Quran tadi itu mudah diserap oleh hati audiens, pastikan kesediaan audiens untuk menerima. Caranya, binalah khasyatullah dahulu. Ajarkan mereka berfikir, karena Rasulullah mengatakan celaka bagi orang-orang yang tidak mau berfikir. Dalam satu ensiklopedia besar namanya Nadratun Naim, akhlak Nabi yang utama adalah berfikir. Berfikir adalah jalan kebahagiaan. Berfikir hanya dimiliki oleh para saintis, para ahli ilmu. Dan dengan pemikiran itu akan terlahir rasa kagum, rasa khasyatullah. Sehingga ketika khasyatullah bertemu dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, match dan berpelukan, sehingga timbul kebahagiaan. Itulah rumus kebahagiaan. Ya, tazkirah berjumpa dengan khasyah akan melahirkan sa'adah. Tetapi tanpa adanya khasyah, tanpa adanya tazkirah, yang ada cuma asyaqawah, yang ada cuma kesengsaraan. Alhamdulillah, ini aja puan-puan dan tuan-tuan yang boleh saya sampaikan. Semoga boleh membantu puan-puan dan tuan-tuan untuk mencipta kebahagiaan bersama keluarga melalui Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Majid, Al-Quran Al-Hakim, Al-Quran Al-Mubin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.